Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Badik Dritir. Kita lokasinya di Solo, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini video akan review atau membahas tentang batik asli tulis. Ini motifnya Lengko. Lengko. Ya, motifnya lengko. Setiap motif batik itu mempunyai nama. Nama itu berdasarkan filosofi ya. Filosofi itu adalah seakan-akan jadi trigger atau acuan masa dahulu. Itu filosofi itu sebagai panutan. Jadi asal muasal sebuah motif itu biasanya dari pengalaman kehidupan, dari alam, dari sebuah kejadian. Ini dongeng. Sebenarnya kalau saya subjektif sendiri, batik asli tulis itu cerita yang dilukiskan ke selembar kain. Itu yang menjadi mahalnya di situ. Selain sisi pembuatannya memang butuh waktu 1 sampai 2 bulan kalau batik asli tulis itu. Motifnya Lengko ini gunungan wayang. Anda bisa lihat dari gunungnya. Ini bisa menjadi pengembangan motifnya. Kalau di luar Jawa istilahnya bisa Tirto Tejo, bisa sasirangan, bisa sasirangan itu nanti tekniknya jemputan. Tapi kalau di batik tulis ini namanya lengko. Lengko. Nah, untuk batik tulis kita bisa dipurchase di toko/batik.com atau di batiklawean.com. Satu pieces bisa custom. Kalau mau seragaman juga bisa sarimbit istilahnya, sepasang. Atau keluarga kecil 4 orang sampai 6 orang bisa nanti dibuatkan batik tulis. Tapi kalau memang kuantitinya gede dan cari harga yang murah, itu bisa diaplikasikan ke pelangkan malam, minimalnya 20 pieces dengan teknik yang berbeda, atau di cap dan hand printing. Jadi tahapan-tahapan teknik pembuatan batik itu kurang lebih 4 sampai 5. Batik asli tulis, pelangkan malam, kemudian cap. Dan hand printing. Dari 4 ini bisa dikombinasikan lagi tekniknya. Ada juiri, ada cap tolet, ada macam-macam kombinasi teknik. Tapi yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas itu ada 3: asli tulis, cap asli, sama hand printing. Itu tentang teknik. Ada pertanyaan dari sampai sini? Kalau untuk ini Pak, untuk batik tulis ini harganya sekitar berapa Pak? Tergantung kerapatan motif sama tingkat kesulitannya, sama kualitas materialnya, bahannya. Jadi semoga informasi ini nanti bisa menjadikan mind blowing gitu untuk para pemirsanya yang lihat YouTube itu. Wah, ternyata begitu ya, kayak gitu. Jadi tujuan utamanya sebuah video biar dilihat itu kan, ternyata aku bodoh ya, aku ternyata orang ngerti apa-apa tentang batik lah. Biar mereka tahu, terus mulai setidaknya menyukai batik. Belum sampai cinta sih ya, tapi suka dulu lah, atau kenal. Kalau batik tulis ini bisa dikasih identitas atau logo enggak Pak? Bisa, kalau bisanya bisa. Tapi tidak serapi hand printing nanti. Jadi kalau mau dikasih logo, kita bikinnya yang printing Pak ya? Printing bisa, cap bisa. Oh, bisa gitu. Karena kalau logo itu kan biasanya kan identik seragam. Seragam instansi atau sekolah. Sekolah ya biasanya itu Pak. Itu kan butuh kecepatan untuk pembuatannya.
dan biasanya harganya di yang terjangkau. Terus untuk minimalnya ini kalau kita bikin logo kan tadi kita ke printing tuh Pak. Ke printing itu minimalnya berapa tuh Pak? Kita bikin apa? Identitas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Batik Glitir. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bledakan kupu purba. Jadi, untuk yang dimaksud dengan bledakan merupakan teknik membuat batik dengan meremukkan malam sehingga menciptakan guratan-guratan pada motif kain batik tulis. Jadi bledakannya itu di sebelah ini, yang putih-putih ini kalau dilihat secara langsung ini tuh ada gurat-guratan karena proses peremukan tadi. Jadi tidak full putih tapi ada kayak bercak atau kayak garis-garis gitu di sebelah sini. Terus untuk yang dimaksud kupu purba, jadi ini kupu-kupu. Kenapa kupu purba? Soalnya bentukannya itu kupu-kupu yang ada kayak di masa lalu gitu, di masa purba. Terus untuk filosofinya, arti dari kupu-kupu itu merupakan diambil dari hidup kupu-kupu. Jadi kan hidup kupu-kupu itu kan dia tuh penuh dengan perjuangan dari telur, ulat, kepompong sampai ke kupu-kupu. Dan dari proses dari telur itu sampai ke kupu-kupu itu memerlukan kerja keras supaya dari telur sampai ke kupu-kupu yang sangat cantik. Sehingga kain batik dengan corak atau motif kupu-kupu ini diartikan sebagai manusia yang tangguh dan sukses dengan pengorbanan, kerja keras, dan pantang menyerah. Terus kupu-kupu itu juga termasuk binatang yang pintar, sehingga dengan secara tidak langsung si pemakai motif ini didoakan memiliki kecerdasan yang tinggi. Terus untuk motif bledakan kupu purba ini ukurannya 250 cm kali 110 cm. Biasanya di batik glitir, kain batik tulis asli itu menggunakan kain kereta kencana. Dan untuk harganya mulai dari 2 jutaan, terus untuk masa pengerjaannya 1 sampai 2 bulan proses pengerjaan. Tergantung motif yang dikerjakan. Granit itu, granit, lemai, bironi, melorot. Setelah nanti habis tahap pewarnaan terakhir. Pewarnaan terakhir. Berarti ngelorotnya itu kalau tulis minimal 2 kali. Kalau yang pakai isian ya Mas ya. Ngelorot pertama menghasilkan kelengan tadi yang hitam putih. Ngelorot kedua itu proses terakhir. Bisa dibatik lagi Mas. Jadi berkali-kali batik itu bisa menghasilkan warna yang bermacam-macam. Oke. Jadi minimal ngelorot 2 kali. Kalau 1 kali namanya masih kelengan, setengah jadi. Bahan kain katunnya apa ini Mas? Katun ini gamelan. Gamelan. Ya, biasanya standar pakai gamelan. Kalau yang lebih baik lagi kereta kencana. Jadi untuk batik tulis ada 2 jenis tipe kain ya, gamelan sama kereta kencana. Kereta kencana yang istilahnya putihan paling mahal. Katun. Ya, kalau tulis rata-rata pakai itu Mas. Pakai Prima sayang. Eman-eman gitu. Ya. Pewarnaannya Mas? Pakai sintetik atau alam? Pewarnaannya kalau ditulis di glitir ada sebenarnya pewarnaannya ada bermacam-macam Mas. Kalau tulis di glitir pakai pewarna alam dan pewarna naftul. Sintetiknya Standar batik tulis pakai itu, yang bagus pakai itu.
Kalau pakai reaktif kurang mantep aja. Cara pemesanannya gimana Pak Imawan? Pemesanan bisa lewat toko online di toko batik strip toko strip batik.com atau ya lewat website nanti ada nomor WA di situ, tinggal klik aja. Awalnya berarti milih motif dulu ya kalau mau Ya. custom ya. Nanti kita tinggal kita ready banyak motif, tinggal milih. Tapi kalau untuk batik tulis seragaman untuk saributan itu nanti atau sekeluarga itu nanti bisa lewat WA. Kalau yang toko itu sementara untuk tulis dulu ya. Tulis dulu. Sementara tulis dulu. WA-nya layanannya 24 jam. Bukan tokonya ya. Bukan toko fisiknya 24 jam, bukan, tapi layanan WA-nya insya Allah 24 jam. Nah ini supaya harga range termurah itu patokannya gimana? Harga itu paling murah itu 1,8 juta. Kalau yang itu tergantung motifnya, lagi-lagi tergantung motif dan ini tingkat kesulitan membatiknya dan menggambarnya ini. Mulai 1,8 sampai 2,3 ya? 2,3 2,4 lah. Dibanding dengan proses yang dilakukan untuk tulis ini ya worth it lah untuk harganya. Dari harga, dari bahan worth it untuk dimiliki, untuk koleksi juga bisa. Terus supaya kalau customer pengen yang lebih murah tapi ordernya tidak begitu banyak tapi tidak sedikit, itu gimana solusinya? Ada nanti untuk turunannya ini ada print malam atau pelangkan malam yang sering disebut di diri itu pelangkan malam. Sama. Motifnya dari tulis juga bisa, motifnya custom dari customer juga bisa. Ini contohnya ini nih. Oh itu pelanggan malam ya ini? Ini contohnya pelangkan malam. Kalau pelangkan malam itu cenderung full color. Oh, Cenderung full color. karena tekniknya apa? Colat? Ya. Untuk tulis sebenarnya full color juga ada, cuma untuk di diri itu kebanyakan prosesnya memang celup. Jadi batik Jawa istilahnya. Warna-warna Jawa. Warna-warna sogan? Sogan bukan Jawa. Oke. Itu minimal kalau pelanggan malam turunannya ini dalam arti tekniknya ya? Minimal Ya, berapa ya. itu kalau pelanggan malam? Minimal di 20 pieces. 20 pieces. Harga Harga mulai 400-an 400 ribuan per lembar per 2,5 meter 2,5 meter. per potong. Pakainya kainnya ini juga. Bukan, pakainya kain primissima. Oh, di bawahnya gamelan ya? Ya, Karena ya untuk durasi pekerjaannya ya mirip-mirip. iya. Tulis Mirip-mirip. Prosesnya sama, yang membedakan cuma proses awal. Proses awalnya kalau tulis harus seperti ini, gambar dulu, nanti nyorek, bla 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 bla. Kalau pelangkan malam ini kita desainnya pakai komputer. Nanti untuk pembatikan pertama itu malamnya di print. Oh, Jadi malam cair di print. Jadi dia motifnya lebih tegas. Kalau ini kan tangan pasti nggak lurus kan, bikin garis lurus nggak lurus banget. Kalau pelangkan malam lurus banget, lekuk-lekuknya. Jadi memang tulis itu nggak bisa menipu. Tembus Istilahnya ya? kalau tulis ya, kalau tulis nggak bisa menipu. kalau tulis ini Mas, asli tulis gini kalau ada perusahaan yang pengen kasih logo bisa? Bisa. Kalau yang versi tulis untuk logo biasanya agak gede ya Mas ya. Satu agak gede, kedua pasti ada outline-nya. Ya jelas sih nggak bisa, misalnya logo pakai huruf Mas. Ya. Kalau Nah, pakai huruf biasanya nggak bisa rapi Mas. hurufnya Logo nggak tulis. rapi. Tapi memang yang dikejar itu ya istilahnya yang handmade-nya itu. Iya. Soalnya langsung tangan nggak. Tangan. Tapi kalau logo di pelangkan malam
Sama, pasti ada outline-nya juga. Jadi nggak langsung warna hijau ketemu kuning itu nggak. Pasti ada outline-nya. Ada pembatasnya. Kalau printing kan bisa itu hijau ketemu merah ketemu kuning tanpa pembatas kan bisa. Ya sebenarnya PM sama tulis itu Mirip, prosesnya mirip Mas. mirip. Cuma Terus awalnya aja. kalau tulis kan dari awal sampai akhir pakai tangan. Iya. Kalau printing kan jelas tuh di printing. Turunannya lagi dari Langkan Malam supaya misal ini mendesak ini istilahnya kayak gitu. Mendesak dan banyak. Nah, dengan Mendesak dan banyak dan ada logonya. ada logonya, Minta harganya yang murah. terjangkau. Itu pakai hand printing. Yang printing. Kalau yang untuk logo paling fleksibel pakai hand printing. Paling fleksibel. Yang printing ada berapa langkah itu Mas? Kalau hand printing cuma desain. Cara awal mulanya gimana itu? Ya, dari desain yang dipesan. Desain yang dipesan, kita gambar. Nanti saya nggak bawa filmnya. Nanti warnanya dipecah. Kalau 4 warna ya 4 film, 3 warna ya 3 film. Kayak sablon gitu ya? Ya. Film itu sama dengan jumlah film itu adalah jumlah screen yang dipakai. Di video-video sebelumnya sudah ada, Mas. Jadi kalau 4 warna ya 4 screen, 4 film. Seperti itu pengerjaannya. Motifnya seperti Mas Pandu bilang tadi bisa diambil dari motif tulis koleksi kami. Setelah itu Mas, setelah dari desain kemudian apa? Pakai proofing enggak kira-kira? Pakai proofing itu nanti sebelum kita masal, kita proofing dulu di kain 1 atau 2 meter. Kita perlihatkan ke customer. Apabila mau dikirim ke alamat, kami kirim. Apabila cukup lewat foto, kami foto saja. Kalau minta dikirim biasanya akan molor waktunya. Karena harus melewati masa pengiriman itu. Ya kira-kira 4 hari lah, 4 hari sampai seminggu pengiriman. Di proses jiplak motif untuk hand printing istilahnya nggak boleh menggunakan kata persis ya? Iya. Iya. Mirip lah. Mirip. Kalau si klien ngirim foto ya paling miripnya Ya. 70%. Tapi kalau ngirim Fisik. bahan kainnya, fisiknya Bisa 90%. 90. Ya. Karena detail antara ukuran motifnya sama warnanya kan di kamera HP kemudian Ya, pasti terjadi dikirim lewat WA ini beda. kan turun biasanya. Pakai apa Mas bahan kainnya untuk yang Kalau printing kita ada 5. Ada 5 macam bahan, ada prima. Prima itu terbagi 2. Konstruksi itu susunan benang. Susunan benang di 1 inch persegi ya. Itu mulai konstruksi 60/70. 70/94. Atasnya itu prima ya, 70/94 dan 60/70 itu kain prima. Kalau yang atasnya itu kain berkolisima, itu agak tebel, benangnya 40S, konstruksinya di 130/70, jadi lumayan rapat Mas. Kalau yang atasnya lagi ada primisima. Primisima itu konstruksinya 133/72. Terus ada lagi yang minta kain dobi. Kain dobi itu yang ada teksturnya kayaknya. Itu kami juga ada, katun juga. Jadi ada 5 itu yang biasa kami pakai. yang biasa untuk seragaman sekolah itu pakainya biasanya Sekolah pakai prima Mas. prima. Prima. Tapi pada milih yang itu ya. Primanya prima yang Halus. lampion berarti yang Ya, 90 70 tadi ya. Biasanya budget Mas. Kalau prima itu tergantung budget mereka. Kadang ada yang minta yang lampion, kadang ada yang minta yang
Yang bawahnya tadi yang 60/70 sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Cuma ya lagi-lagi tergantung budget. Ada minimal order enggak untuk yang printing itu? Kain atau bajunya? Untuk hand printing kain itu minimal 500 meter per motif. Kalau baju minimal di 200-an potong. Jadi dari 500 itu dikonversikan ke baju dari 200 potong. Tergantung panjang pendeknya ya? Iya. Kalau pendek ya 250-an. Iya. Sekitar itu. Itu ya tergantung nanti. Kalau ada yang di bawah minimal order gimana Mas? Syaratnya? Lah tadi kalau di bawah minimal order untuk desain, untuk film, afdruk, intinya yang sebelum produksi, hal-hal yang sebelum produksi massal itu nanti kita bebankan ke customer. Angkanya rata-rata 1,5 jutaan. Itu tujuannya biar serius ya? Ya. Jadi harga kain tetap sama, cuma untuk charge-nya film bla 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 dan lain-lain tadi kami bebankan ke customernya. Itu sudah termasuk total produksi semuanya? Ya. Misal harga tadi berapa? Mulai dari berapa? Mulai 31,5. 31,5 dikalikan misal 200 meter. Berarti 6 juta sekian. 6 juta sekian. Ada charge-nya enggak? Karena di bawah minimal order. Ada. Ada ya? Tambah 1,5 juta itu tadi. Oh, gitu. Jadi totalnya 7 Ya. juta setengah gitu ya. Kadang customer tanya itu di website kok harganya ada yang 25.000. Ya, itu memang ada, kain itu ada 25.000 itu. Tapi ada syaratnya, itu pembuatannya harus banyak. Pembuatannya di atas 4.000-an. 4.000-an. Dan Satu motif, paling satu warnanya. warna Oh, ya. satu warna. Itu harga itu ada. Kalau yang kita bicarakan tadi untuk handprint rata-rata 4 warna ya. Rata-rata 4 warna ya. Harga yang tersebut tadi 4 warna. Ya? Rata-rata 4 warna. Terus cara pesennya gimana, Mas? Cara Sama. pemesanan biasa via website. Nanti ada logo WA di situ, tinggal klik aja. Tinggal bla bla mau ngomong apa terserah. Muzakir.com. Iya. Pak mau pesan atau Pak mau apa itu nanti dibalas. Nanti biasanya dilempar ke marketing ya Mas ya. Iya. Jadi Pak Mudakir cuma jawab sekedarnya, nanti ada yang follow up lagi. Kalau handprinting pakai logo enggak masalah ya? Bisa. Paling fleksibel dikasih logo adalah hand printing. Kalau ada yang bawa kain sendiri, Mas, gimana itu? Misal istilahnya maklun badik atau Maklun ya? nempahke istilahnya. Maklun bisa, cuma ada minimalnya lagi Mas. Kalau maklun itu 10.000 ya? per 10.000-an. Bawa kain 10.000 yar atau 10.000. Soalnya kalau maklun itu kita kan ngitungnya waktu. Oh, iya. Waktu kerja. Jadi itu waktu kerja. Kalau maklun jadi baju juga bisa. Jadi maklun gimana? Maksudnya kain dari sana, kita kita- handprint, jahit Tidak, itu. nah, mereka udah punya motif karena si konsumen ini, klien ini kewalahan tapi pengen dijahit jadi baju. Bisa. Kita terima maklun baju konveksi istilahnya. Ada. Maklun konveksi. Minimal berapa itu kalau? Kalau maklun konveksi itu ya 10.000 baju ya? 10.000-an. 10.000-an sama. Intinya kalau maklun itu kan mengapa banyak? Karena kita menghitungkan waktu. Hitungannya waktu gitu. Tenaga kerja yang dipakai dan waktu. Karena untuk keseharian kita di produksi itu untuk ganti motif dari motif A ke motif B itu memakan waktu juga. Memakan waktu juga. Yang harusnya bisa satu pabrik sehari bisa 1.500 sampai 2.000, itu pengerjaannya cuma 1.200. Karena harus nyetel ini, nyetel itu, bikin obat warna, macam-macam. Jadi yang diperhitungkan kalau maklun seperti itu. Kalau ada yang permintaan unik-unik nih kayak dari pengalaman kita kan di konsumen area-area Jawa Timur, Madura sama Bali itu kan pengennya full warna tapi dia ada batik aslinya tapi terus pengen cepet, itu solusinya pakai teknik apa Mas? Batik aslinya ada,
pengen cepet dan full color. Full color ya. Ya ini tadi pelangkan malam tadi. Selain itu yang pakai apa tuh? Cap. Cap. Ada. Cap bisa, kita juga mengerjakan cap. Cuma untuk cap ada kekurangannya juga, Mas. Kalau untuk cap itu motifnya Dalam arti apa? motifnya nggak fleksibel. Oh gitu. Ya, motifnya hanya repetisi, maksudnya pengulangan dari garan cap yang 20 kali 20. Yang Itu tembaga berulang. itu ya? Itu berulang terus. Itu berulang terus kalau cap seperti itu. Jadi nggak bisa yang motif kayak gini, beda-beda. Bisa, cuma pengerjaannya akan sangat lama dan canting capnya banyak sekali. Motif yang ini kita harus bikin sendiri, motif ini bikin sendiri. Seperti itu. Banyak yang dipakai. Oh. Jadi harganya jadi tinggi. Pengerjaannya lama. Kalau cap itu bagusnya yang Tapi selama repetisi. konsumen mau bisa. Istilahnya beli itunya. Bisa. Berapa itu harga, Mas? 20 kali 20 cm tembaga. Itu rata-rata kalau yang buat alusan itu 1,6, mungkin sekarang 1,6 Mas. Itu ikut harga tembaga itu. Tembaga naik itu harganya pasti naik. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Badik Dridir. Kali ini kita akan membahas motif batik asli tulis ya. Ya punya kepeannya nih. Ini mau hilang. Ini mau di. Wah. Oh, ada tekan gini. Lagi sih, enggak apa-apa. Ini lompong lemahan pacar. Jadi ini daun lompong, lemahnya itu ini pacarnya ya. Ini ada granitnya. Bukan pacar ya. Oke. Ini nanti dikulik 2 sampai 3 menit tentang motif. Kemudian untuk gimana kalau ngobrolnya tentang pelangkan malam dulu. Bisa dipurchase di batiklawean.com atau di toko/batik.com. Kemudian di bawahnya pelangkan malam ada teknik cap strip. Aku ketawa Strip. Oh ya, mau bahasnya bener loh ya. Aku jadi mau bahas bener ya, strip ya. Yes, bener. Orang maksudnya sing video sing pertama mah lho. Ya aku slash. Ya, aku tadi clear striptease mau kan. Ini Pak Pulau yang salah. Nah. Terus setelah bahas pelangkan malam 20 pieces, kemudian ini bahannya gamelan, dibahas bahannya, harga MOQ-nya. Tahu MOQ enggak? MOQ tahu enggak? Minimal order quantity. MOQ ya. Itu karena ngarahnya ke cap smoke eksporan di mudakir.com. Dari pelangkan malam hand printing, kemudian cap tradisional itu di mudakir.com disebutkan teknik, bahan, harga, MOQ-nya disebutkan. Sampai situ bisa enggak jadi baju? Minimal order quantity. Bisa jadi baju. Kalau ada yang pengen jadi baju, bisa jadi baju. Nanti model menyesuaikan keinginan konsumen. Kemudian itu maksudnya ke konveksi nanti. Konveksi bahasnya lumayan. Konveksi ngarahnya ke sarung, daster sama koko. Sarung, daster sama koko ya. Konveksinya tadi ya. Dan masker memang sudah berlalu, tapi kita juga bisa bikin masker istilahnya. Sarung, kata kuncinya sarung tenun. Tenun itu masuknya nanti ke lurekfabric.com. Kalau koko produsen koko.com. Itu produsen koko. Lah ya, lurik fabrik sih. Oh iya benar. Konveksi mlebune gitu. Iya. Terus daster produsen dasterlitir.com. Jadi disebutkan semua. Berapa menit? 3 menit. Sudah itu kok. Itu sampai paling 10 menit nanti satu biji. Apa meneh berarti? Wis. Teknik